Perang telah berakhir, pemiliknya kembali, dan banyak pembangkit tenaga manusia berteriak serempak. Kota Set. Tian, sebuah rumah mewah. Bajingan kecil ini bahkan tidak masuk. Di depan aula, seorang lelaki tua berambut putih melihat ke arah Seng Tianfu, berteriak di mulutnya. Tetapi wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Orang tua ini benar-benar putra Tuan Qin Baihe. Di aula, Qin Haoran dan Du Binglan dan yang lainnya juga penuh senyuman. Qin Yichen adalah kebanggaan keluarga Qin mereka dan bahkan seluruh ras manusia. Ketika Li Yuanba memimpin pembangkit tenaga listrik ras manusia untuk mendukung Rai Defense City, mereka masih khawatir. Tetapi ketika mereka melihat siluet itu, mereka mengerti bahwa ras manusia menang. Alasan mengapa Qin Yichen tidak segera pulang pasti karena masih ada hal-hal yang harus diatur, dan mereka juga mengerti itu. Malam. Dia sudah berdiri lebih dari setengah hari. Haruskah kita menelepon Xia Yichen? Melihat ke mansion, Du Binglan tidak bisa menahan nafas, berkata, seperti patung batu yang indah. Dia bukan anak kecil lagi. Apakah Anda ingin memanggilnya pulang untuk makan malam? Qin Haoran menggelengkan kepalanya, menyeringai pahit, berkata. Jika Qin Yichen hanyalah orang biasa, mungkin dia masih akan mendisiplinkannya dengan keras. Tetapi yang terakhir telah berdiri di tingkat paling puncak dari 10.000 benua suku, dan merupakan pemimpin yang memimpin kebangkitan ras manusia. Apakah mereka benar-benar lari ke surga suci? Menelepon anak Anda ke rumah? Ya, Ling Han gadis ini. Dia telah menunggu cukup keras tahun ini. Du Binglan melirik siluet di depan pintu dengan bisikan tertekan. Kenapa kamu tidak menunggu dia kembali dan aku akan mengemasnya? Melihat penampilan Du Binglan, Qin Haoran sedikit ragu dan berkata, kamu berani. Namun, di bawah nada suaranya yang nyaris jatuh, hati Du Binglan yang melindungi anak sapi itu meletus. Saat keduanya berbicara, terdengar suara langkah kaki di luar mansion. Segera, Du Binglan saling memandang dan berjalan menuju pintu. Bayangan indah di pintu juga menunjukkan sentuhan kegembiraan di wajahnya, dan mata indah yang bingung itu tampaknya telah mengembalikan kecemerlangannya. Yah, bos belum kembali. Seperti yang diharapkan keluarga Qin, wajah bulat tiba-tiba muncul di depan pintu, dan itu adalah Ye Liangchen. Anda, melihat siluet ini menghalangi gerbang di tengah jalan, Qin Haoran merasa seperti dia diblokir. Wajah Lu Linghan juga memancarkan sentuhan kekecewaan, sangat memalukan. Ye Liangchen melihat hawa dingin di hatinya. Apakah dia tidak datang pada waktu yang tepat? Little Fatty. Oke, sekarang yang lebih tua tidak menangis lagi. Kamu tahu bosmu. Namun, itu belum tindakan Qin Haoran. Qin Lord membawa embusan angin ke pintu. Namun Ye Liangchen bereaksi. Sebuah tangan tua telah menyeret telinganya, menyeret tubuhnya yang gemuk ke Fuzong. Tua, Tuhan, kamu ketuk, tanganmu sakit. Ye Liangchen sangat dirugikan saat ini. Dia bahkan tidak berani menggunakan True Origin untuk melawan, karena takut menyakiti Qin Baihe. Saat jeritan terdengar, meninggalkan jejak panjang di mansion, keduanya akhirnya memasuki aula. Saudari Ling Han, datang dan tunggu bersama, dia akan segera kembali. Dalam hal ini, si Jingzeng tidak terkejut, dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Liangchen, melainkan mencoba untuk dengan nyaman menghadapi Lu Linghan selembut mungkin. Aku baik-baik saja, adik perempuan yang pendiam, silakan. Lu Linghan tertawa ringan, tapi dalam senyuman itu, aku tidak tahu mengapa selalu ada perasaan seperti kecantikan yang menangis. Saya harus mengatakan bahwa Lu Linghan memiliki gambaran besar. Dia adalah istri Qin Yichen, tetapi dia tidak pernah mencampuri jalan Qin Yichen sendiri. Setiap kali Qin Yichen membuat keputusan, dia hanya diam di belakangnya. Jaga keluarga Qin untuknya. Kalau begitu aku akan pergi. Sister Ling Han, kamu harus datang lebih awal. Kalau tidak dia akan tertekan ketika dia kembali untuk melihatmu seperti ini. Melihat sisi Lu Linghan ini, si Jingdi tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman untuk sementara waktu. Tetapi dia juga orang yang riang dan tidak tahu bagaimana menenangkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghibur satu kalimat dan berjalan selangkah demi selangkah menuju aula Fuzong. Di tengah, ada teriakan Ye Liangchen. Gadis bodoh. Du Binglan menggelengkan kepalanya dan tidak membujuk Lu Linghan. Dia mengerti suasana hati yang terakhir. Berdiri di sini, dia adalah orang pertama yang melihat kembalinya suaminya. Pada akhirnya, Du Binglan dan Qin Haoran saling memandang, dan perlahan pergi ke Fuzhongxing. Ling Han, saat keduanya berbalik, gumaman akrab terdengar di depan mansion. Mendengar suara ini, tubuh Du Binglan dan Qin Haoran terhenti sebentar. Segera, senyum memuaskan muncul di wajah mereka. Bocah ini, akhirnya pulang. Namun, Du Binglan tidak tinggal, melainkan pergi dari sini ke Lu Linghan. Suami, tubuh Elf Ling Han yang menggemaskan bergetar sedikit, matanya yang indah memandang ke depan dengan luar biasa. Ketika Anda melihat siluet yang sudah dikenal, sepasang mata yang indah mau tidak mau menuangkan lapisan kabut air. Mengapa kamu masih berdiri bodoh? Apakah itu akan menjadi Wang Fuxi? Sebelum Qin Mansion, pemuda itu berkata dengan ringan sambil tersenyum.
Dalam menghadapi ketekunan secara normal, ada sentuhan kelembutan. HMPH. Ketika dia mendengar bahwa dia sedang digoda, Lu Linghan berparuh. Tetapi dia tidak dapat membantu Lian Bu bergerak dengan ringan, membawa angin yang harum ke dalam pelukan yang hangat. Merasakan rasa aman yang telah lama hilang ini, Lu Linghan menggigit sang pemimpin dan berusaha untuk tidak menangis. Qin Yichen brilian. Tapi siapa yang tahu berapa banyak yang telah dia tanggung dalam diam sebagai istri pemimpin ras manusia? Meskipun saya mengerti bahwa semua yang dilakukan Qin Yichen adalah untuk keluarga dan ras manusia ini, sebagai seorang istri, saya bahkan tidak tahu di mana suami saya berada. Keluhan macam apa ini? Dalam momen singkat ini, keluhan ini akhirnya berubah menjadi warna kristal dan muncul dari matanya yang indah. Merasakan tubuh yang dicintai sedikit terisak di lengannya, Qin Yichen terdiam untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan memeluk kecantikan di pelukannya dengan erat. Di belakang Qin Yichen, angin 1000 salju tidak mengganggunya. Dia juga mengerti berapa banyak yang dibayar Ling Linghan untuk orang kesayangannya. Orang yang lahir alami, jika terobsesi dengan martial Dao, pencapaiannya tidak akan pernah lebih lemah dari ras manusia tertinggi. Namun, setelah kepergian Qin Yichen, Lu Linghan bahkan jarang kembali ke istana Fast Glacial. Dia seperti menantu biasa dan diam-diam tinggal di sebelah kerabat Qin Yichen. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang aneh dan tidak pernah melakukannya. Biarkan Du Binglan mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Ling Xian, kamu dianiaya. Untuk waktu yang lama, Qin Yichen membelai sutra biru di atas telapak tangannya, meminta maaf di daun telinga yang terakhir. 1000 adik perempuan salju. Lu Linghan menggelengkan kepalanya sedikit dan ingin menutupi bibir yang terakhir dengan tangan giok. Tetapi ketika matanya terbuka, sebuah foto yang indah tercetak di matanya. Tiba-tiba, rona merah datang dari wajahnya yang kecil.